Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian kelas 12? Dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Baik, akan kita awali pembelajaran kita dari pengertian iptek. Terdiri dari 3 unsur kata, ada ilmu, pengetahuan, kemudian ada teknologi. Ilmu adalah pemahaman mengenai sesuatu yang mempunyai fungsi untuk mencari, menyelidiki, lalu menyelesaikan suatu hipotesis. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui atau disadari oleh seorang melalui pengalaman. Pengetahuan tidak dapat dikatakan sebagai ilmu karena kebenarannya belum teruji. Bisa disederhanakan ketika Anda sekalian menerima informasi adanya kebakaran, itu adalah pengetahuan. Tapi ketika Anda sekalian membuktikannya dengan menghampiri atau mengunjungi tempat kejadian, maka itu menjadi ilmu. Kemudian teknologi adalah suatu penemuan melalui proses metode ilmiah. Nah, dari 3 unsur pengertian tadi, maka didapatkan 3 pemahaman tentang iptek. Iptek adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seorang. Dan iptek adalah suatu yang berhubungan dengan teknologi. Iptek adalah sumber informasi besar yang menyebar ke semua orang untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian NKRI ya, menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pasal 18-nya, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah, provinsi, provinsi dibagi atas kabupaten, kota. Nah, dari tersebut kita memahami adanya pengaruh positif ya, kemajuan iptek. Ya. Pertama, dari politik ya, nilai seperti keterbukaan, kebebasan, demokrasi itu dapat masuk pada sendi-sendi kehidupan bernegara. Dan di aspek ekonomi ya, adanya investasi asing, keterbukaan pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja. Dan di aspek sosial budaya yang memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya di negara lain, sehingga secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat. Dan yang di aspek hukum adalah menguatnya supremasi dan regulasi hukum. Demikian pengaruh positif dari. Kemudian ada pengaruh negatifnya dari aspek politik, munculnya liberalisme, komunisme. Di aspek ekonomi adanya liberalisme ekonomi, memanjirnya produk ekspor, kemudian ekonomi dikuasai asing. Kemudian sosial budaya ya, munculnya gaya hidup konsumtif, hedonis, individualis, dan western ya, kebarat-baratan. Kemudian di aspek hukum adanya praktek-praktek anarkisme yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itulah pengaruh negatifnya dari iptek. Baik, saudara sekalian, bagaimana cara membangun sikap positif itu? Pertama dari tanggung jawab ya, yaitu dengan memiliki etika keilmuan dan etika sosial. Ilmu memang adalah sesuatu yang bebas ya, bebas nilai, dia tidak berbau ya, dia tidak berkelamin, tidak bersuku, tidak beragama.
itu secara ontologinya. Adapun secara epistemologinya, secara bagaimana caranya menerapkan ilmu itu, maka itu tidak lagi bebas nilai. Makanya dulunya ada aturan dalam memanfaatkan iptek. Begitupun secara aksiologi dalam penerapannya, ilmu itu tidak lagi bebas nilai, tetapi terikat oleh nilai-nilai atau kaidah-kaidah. Makanya saat peristiwa video artis ya, yang melanggar undang-undang ITE, itu bagian dari tidak bijak, tidak bertanggung jawabnya memanfaatkan teknologi ya, secara aksiologi dan epistemologinya. Ilmu itu, iptek itu tidak bebas nilai, tetapi terikat oleh nilai agama, nilai negara, nilai budaya di masyarakat. Makanya harus bijak menggunakan teknologi. Kemudian sadar iptek itu harus bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan. Selanjutnya ada 3 alternatif sikap dalam memanfaatkan iptek, atau dalam merespon adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama menolak, yang kedua menerima sepenuhnya, dan yang ketiga adalah selektif terhadap pengaruh iptek, mengambil hal positif dan membuang hal-hal negatifnya. Itu 3 sikap alternatif. Seharusnya kita adalah selektif dalam menerima ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks bernegara, sikap selektif itu dilakukan dalam bidang politik, misalkan, yaitu menerapkan demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Di bidang ekonomi, memperkuat produksi, pertanian dijadikan prioritas utama, industri harus menggunakan bahan baku dalam negeri, kebutuhan harus murah, tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan di aspek sosial budaya, terbukanya inovasi dan perubahan, berorientasi masa depan, memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Di dalam agama ya, tujuan iptek itu ya, satu adalah membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedua, membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta ciptaan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bijak dalam menggunakan teknologi.